Siapa yang tidak senang jika mendapatkan warisan dari orang tuanya? Mungkin hal inilah yang diharapkan oleh sebagian besar keluarga dari kematian salah satu anggota keluarganya. Tapi bagaimana jadinya jika perebutan harta warisan itu berujung petaka? Hal inilah yang dialami oleh seorang wanita cantik yang berasal dari Brazil. Seharusnya dia bisa menikmati harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Tapi nyatanya, nyawanya ikut menghilang bersama warisan yang diterimanya. Siapakah pelakunya? Dan apa motif sebenarnya? Hari ini kita kembali mengunjungi negara Brazil, tepatnya ke kota Alegrete. Kota kecil dengan populasi sekitar 75.000 jiwa ini berada di negara bagian Rio Grande do Sul, bagian selatan negara Brazil. Hari itu seluruh warga kota Alegrete disibukkan dengan aktivitas mereka masing-masing, termasuk seorang pemancing ikan yang mencari ikan di Sungai Ibirapuita. Sungai ini termasuk sungai panjang yang membelah negara bagian itu dan juga membelah kota Alegrete. Tapi, di tengah pekerjaannya yang melelahkan, sang pemancing ikan tampak menemukan sesuatu yang mengambang di sekitar tepi sungai. Tanpa ragu-ragu, dia pun menghubungi polisi untuk melaporkan kecurigaannya. Polisi yang datang ke sana langsung menentukan bahwa apa yang ditemukan oleh pemancing ikan itu adalah sesosok mayat wanita. Kabar penemuan mayat itu langsung menghebohkan kota Alegrete. Mayat itu pun dievakuasi ke rumah sakit untuk segera dilakukan identifikasi dan juga otopsi. Hasil identifikasi menyebutkan bahwa jenazah itu adalah Priscila Ferreira Leonardi, berusia 40 tahun yang sudah hilang selama 17 hari. Meskipun beberapa bagian tubuhnya mulai rusak karena mengalami penguraian, namun dokter tetap merilis hasil otopsi yang melaporkan kalau Priscila menderita beberapa luka serangan dan penyebab tewasnya karena dicekik. Namun tak ada tanda-tanda bahwa dia sudah dilecehkan. Berita tentang penemuan jenazah Priscila mengejutkan semua kerabat dan juga teman-temannya. Tak berlama-lama, jenazah Priscila yang sudah diserahkan pihak rumah sakit akhirnya dimakamkan keesokan harinya pada tanggal 7 Juli 2023 di pemakaman umum kota Alegrete. Pemakaman ini dihadiri oleh sejumlah kerabat dan teman-temannya karena diketahui bahwa Priscila sudah tidak memiliki keluarga dekat lagi. Kini, masyarakat menuntut pihak kepolisian untuk bekerja lebih keras mengungkap kasus kematian Priscila yang tak wajar dan menyeret seseorang pelaku yang diduga bertanggung jawab. Lalu siapakah sebenarnya Priscila? Polisi yang memulai penyelidikan berhasil mengungkap latar belakangnya. Priscila Leonardi, wanita berusia 40 tahun ini adalah seorang perawat yang berasal dari negara bagian Rio Grande do Sul, Brazil. Dia pernah bekerja di Rumah Sakit Kota Bento Gonçalves dan Rumah Sakit Kota Nova Prata untuk waktu yang lama. Pada tahun 2019, Priscila memutuskan pindah ke kota Dublin, ibu kota Irlandia, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan meningkatkan kualifikasi profesinya sebagai perawat. Selama dia tinggal di kota Dublin, Priscila memang menunjukkan keseriusannya dalam merintis karir, sehingga dia diterima bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Panti Jompo dan Lohir selama 2 tahun ke depan. Sahabat Priscila yang bernama Paloma Juan menceritakan bahwa rutinitas Priscila selama tinggal di Irlandia sangatlah melelahkan. Selain dia bekerja sebagai perawat seharian penuh, dalam waktu yang bersamaan, dia juga melanjutkan studinya di salah satu perguruan tinggi dalam bidang bisnis. Selama berteman, Priscila memang tidak memiliki masalah dengan siapapun di Irlandia. Priscila adalah wanita yang tulus dan tak pernah berbicara buruk tentang siapapun. Bahkan Priscila membangun circle pertemanan yang positif dan menganggap semua teman sebagai keluarganya. Karena Priscila telah kehilangan ibunya selama bertahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi, pada awal bulan Mei tahun 2020, ayahnya juga meninggal dunia karena komplikasi. Hal itu menyebabkan Priscila tidak memiliki keluarga dekat lagi. Tapi 1 tahun sebelum ayahnya meninggal, Priscila baru saja berkenalan dengan seorang wanita yang adalah kakak sambung Priscila.
dia adalah anak ayahnya dari pernikahan sebelumnya. Sayangnya, di usia Priscilla yang sudah dewasa, dia belum menemukan pasangan hidup. Tapi hal itu bukan berarti kalau Priscilla tak menginginkan sebuah hubungan. Dia bermimpi suatu hari nanti bertemu calon suaminya dan membangun rumah tangga bersama. Meskipun Priscilla dikenal sebagai wanita pekerja keras, nyatanya ayahnya meninggalkan banyak warisan untuknya. Warisan yang dia dapatkan diantaranya sebuah rumah besar dan tanah 15 hektar yang berada di kota Allegrece. Dia pun tak segan membagikan harta warisan ayahnya untuk kakak sambungnya dan juga sepupu-sepupunya. Di awal bulan Juni, Priscilla melakukan perjalanan panjang kembali ke Brazil untuk mengambil cuti liburan selama sebulan. Namun tujuan utamanya bukanlah untuk liburan semata, melainkan mengurus harta warisan dari ayahnya. Selama cutinya, dia berencana untuk mengunjungi semua keluarga dan kerabatnya yang berada di Brazil karena sudah lama tak berjumpa. Pada tanggal 19 Juni 2023, Priscilla mengunjungi salah satu sepupunya yang bernama Emerson Leonardi. Emerson adalah pria yang sudah menikah dan tinggal di rumah ayah Priscilla, bahkan sejak ayahnya belum meninggal. Saat Priscilla memutuskan untuk pindah ke kota Dublin, ayahnya memanggil keponakannya, yaitu Emerson, agar bisa tinggal bersama di rumah besar itu karena ayahnya mulai sakit-sakitan. Kedatangan Priscilla ke rumah ayahnya untuk membicarakan rumah besar warisan ayahnya yang dihuni oleh Emerson dan juga istrinya. Priscilla menjelaskan bahwa rumah itu akan dijual dan hasilnya akan dia bagikan pada kakak sambungnya. Bukan berarti Emerson akan keluar begitu saja dari rumah itu. Emerson juga akan diberikan uang hasil penjualan tanah 15 hektar milik ayahnya. Setelah mereka sepakat dengan rencana itu, Emerson lalu memesankan taksi online lewat aplikasi untuk mengantar Priscilla ke rumah sepupunya yang lain yang hanya berjarak 5 km dari rumah ayahnya. Saat taksinya datang, Priscilla masuk ke mobil itu dan pergi dari sana. Keesokan harinya, salah satu sepupunya menelpon Emerson bahwa Priscilla belum juga datang ke rumahnya seperti rencana. Merasa panik, Emerson langsung menelpon Priscilla, tapi handphonenya saat itu tidak aktif lagi. Mengetahui bahwa Priscilla menghilang, dia langsung pergi ke kantor polisi pagi itu juga dan melaporkan dugaan orang hilang. Setelah polisi mendapatkan laporan hasil autopsi dan keluarga juga sudah memakamkan Priscilla, kini giliran masyarakat yang menggelar aksi protes untuk menuntut polisi mencari pelakunya. Tekanan dari masyarakat dimulai, bahkan hanya sehari setelah Priscilla dimakamkan. Polisi langsung bergerak cepat untuk mewawancarai keluarga, kerabat, dan teman-teman Priscilla agar mendapatkan informasi. Salah satu yang diwawancarai adalah Emerson sendiri, karena Emerson lah orang terakhir yang melihat Priscilla hidup. Emerson bilang bahwa Priscilla menaiki taksi online dengan mobil Renault Duster warna hitam menuju ke rumah sepupunya. Tapi sejak kepergiannya, Priscilla menghilang. Polisi segera melakukan penyelidikan dan melacak sopir taksi online yang membawa Priscilla. Disinilah ceritanya mulai berubah. Ternyata polisi sama sekali tak menemukan riwayat pemesanan taksi online di dalam aplikasi milik Emerson. Polisi yang curiga akan keterangan yang disampaikan Emerson mulai menyelidiki keterlibatan Emerson dalam kematian Priscilla. Dari keterangan sepupu Priscilla yang lain, rupanya Emerson terlibat kasus hukum dan sengketa lahan dengan Priscilla atas seluruh warisan ayah Priscilla. Sebelum kematian ayah Priscilla, sebenarnya ayah Priscilla menjanjikan pada Emerson sebidang tanah seluas 7 hektar dari 15 hektar yang dimilikinya sebagai balas budi karena Emerson sudah membantu merawatnya selama sakit-sakitan. Sementara, sisa 8 hektar tanah dan rumah miliknya kelak akan diwariskan pada Priscilla. Namun setelah ayah Priscilla meninggal, rupanya Emerson tetap ingin tinggal di rumah besar itu dan diduga mencoba untuk menguasainya. 3 bulan setelah ayah Priscilla meninggal, pada tanggal 10 Agustus 2020, Priscilla membuat perjanjian dengan Emerson di atas surat resmi
yang menyatakan bahwa Emerson akan mendapatkan tanah 7 hektar dari warisan ayahnya dan tetap diperbolehkan tinggal di rumah itu sampai rumah itu terjual. Tapi, tanpa sepengetahuan Priscilla, Emerson ternyata menjual 7 hektar tanahnya pada tanggal 16 Desember 2020 dan menjual 8 hektar tanah lagi yang menjadi hak Priscilla kepada orang lain pada tanggal 5 Maret 2021. Hasil penjualan tanah milik Priscilla dimakan sendiri olehnya dan dia tak memberikan sedikit pun pada Priscilla. Mengetahui hal itu, Priscilla marah pada Emerson sehingga dia mengajukan tuntutan ganti rugi yang nilainya sebesar 247.800 real Brazil atau sekitar 640 juta rupiah. Dalam tuntutannya, Priscilla memperbolehkan Emerson untuk membayar secara cicil sebanyak 3 kali. Pembayaran pertama sebesar 21 juta rupiah, pembayaran kedua sebesar 78 juta rupiah, dan pembayaran terakhir sebesar 541 juta rupiah yang harus lunas sebelum tanggal 15 Desember 2022. Tapi Emerson mengingkari perjanjian tersebut, sehingga Priscilla mengajukan gugatan perdata dan pidana penggelapan pada bulan Januari 2023 lalu. Sepupu Priscilla yang lain juga menyebutkan bahwa Priscilla kerap menerima ancaman dari Emerson karena gugatan itu. Polisi juga rupanya mendapatkan bukti pencairan dana, sebuah cek milik ayah Priscilla sebesar 167.700 real Brazil atau sekitar 503 juta rupiah hanya beberapa hari sebelum ayahnya meninggal. Bahkan yang melakukan pencairan cek itu adalah istri Emerson sendiri. Saat Emerson ditanya soal pencairan dana itu, Emerson mengaku bahwa itu adalah sumbangan yang diberikan ayah Priscilla padanya sebagai rasa terima kasih. Namun polisi masih tak percaya dengan hal itu dan mereka menyelidiki keabsahannya. Atas dugaan keterlibatan Emerson, akhirnya polisi menangkapnya pada tanggal 13 Juli 2023 lalu di rumah ayah Priscilla yang dia coba kuasai. Dari penyelidikan awal yang ditemukan polisi, Emerson mengaku pada hari kejadian, Priscilla mendatanginya di rumah untuk membicarakan sengketa lahan dan penjualan rumah yang menjadi hak milik Priscilla. Namun pembicaraan itu mengarah pada pertengkaran kecil yang membuat keduanya panas. Setelah pertengkaran itu, Emerson memanggil seseorang untuk menjemput Priscilla. Polisi percaya bahwa Emerson menyewa pembunuh bayaran yang dia sebut sebagai supir taksi online untuk membohongi Priscilla. Polisi juga percaya bahwa penyewaan pembunuh bayaran itu sudah direncanakannya sejak lama. Karena tidak mungkin bagi Emerson untuk mendapatkan seseorang yang mau membunuh Priscilla dalam hitungan menit setelah mereka bertengkar. Emerson diduga menaiki mobil itu bersama sang pembunuh bayaran dan membawa Priscilla ke tempat terpencil, lalu menganiayanya di sana dan mencekiknya hingga tewas. Setelah itu mereka membuang mayat Priscilla ke sungai Ibirapuita. Untuk mengelabui polisi, Emerson berpura-pura mengarang cerita dan melaporkan hilangnya Priscilla ke polisi. Bahkan dia juga menghadiri pemakaman Priscilla dan membantu mengangkat peti mati sepupunya dengan wajah yang sedih. Sayangnya, pembunuh bayaran yang disewa oleh Emerson belum berhasil diidentifikasi karena Emerson sendiri tidak mengakui perbuatannya. Dia malah mengklaim bahwa pembunuhan ini direncanakan oleh guru spiritualnya sendiri. Guru spiritual yang dimaksud Emerson memang ada, namun polisi masih menyelidiki apakah benar guru spiritualnya terlibat atau tidak. Atau bisa jadi keterlibatan guru spiritualnya hanya bagian dari kebohongan lain yang dibuat Emerson. Polisi percaya bahwa Emerson sudah merencanakan pembunuhan pada sepupunya sendiri agar dirinya bisa lepas dari segala gugatan perdata dan pidana yang diajukan Priscilla. Saat ini, Emerson ditahan di pusat penahanan sambil menunggu penyelidikan dan tanggal persidangannya. Sayangnya polisi memutuskan untuk merahasiakan kelanjutan penyelidikan kasus ini dan tidak akan menyebarkannya sampai persidangan nanti. Sehingga banyak detail informasi yang tidak bisa lagi diakses oleh publik. Sehingga saya sendiri pun masih menunggu informasi apakah pembunuh bayaran itu memang benar ada atau sebaliknya. Emerson malah melakukannya sendiri dengan menyeret Priscilla dari rumah itu dan membawanya ke tempat terpencil lalu dibunuh di sana.
Tapi yang pasti, semua bukti-bukti sudah mengarah pada Emerson sebagai pelakunya. Saya mau tahu dari kalian, apakah kalian percaya bahwa Emerson sebagai pelakunya, atau ada orang lain yang ikut membantunya? Tulis tanggapan kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nantikan cerita menarik lainnya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.